Buset dah, following gue komik semua ini ya. Mana komik kalau bikin story open mic mulu aja. Pengen banget lucu kali ngalahin komeng ya, open mic mulu anjing. Semuanya open mic. Buset. Sehari 2 kali open mic orang. Set. Nah, Odai. lu habis open mic juga berdua? Ini pecah berhamburan ya gitu ya. Ya Allah. Buset. Komik nasional. Kita mau gimana? Kira ada aktivitas anjing. Lu kagak bosan lu open mic kan? Bosan ketemu Pak Moa mulu. Sama Herman Jonek. Ngobrol dia lagi. Yalah. Lah kan sekarang ada variasi ya. Siapa? Reja hitam. Kagak kenal. Dia rumahnya sama kayak gue, Bantar Gebang Iya. juga. Tadi nggak open mic emang? Gue udah lumayan minder gue sekarang open mic anjing. Nah, kenapa minder? Bocah lucu-lucu banget. Ya kalau minder kan tinggal maju. Minder. Iya. Enggak, lu Maksud lu nyamping kan? kok dibolehin apa keluarga lu keluar pakai topi ini sih? Gua kan nggak punya keluarga. Oh iya, bener. Lu Kalau punya apa lu? keluarga pasti dilarang ya. Open mic pakai ini tadi. Iya, sekarang tuh stand up bener tuh susah aja. Udah pinter ya? Iya kan? Nonton yang nebak-nebak mulu. Apa dengan gimmick aja sih? Iya. Kemarin gue di Bigo Fest aja. Ini dagang gue. Stand up dagang gue. Kayaknya gue stand up juga mandi bola gue. Mandi bola. Mandi bola. Berapa Sama menit? dagang poci. yang jumbo tuh. Keduluan lagi. Gue gini itu. Aduh. Ntar gue open mic gimmick. Open mic gimmick. Emang gue tadi juga open mic gimmick gue. Iya, lu juga mau show kan? Iya Mas Yogo. Nyiapin itu berarti? Materi show? Iya nyiapin gimmick lah. Tapi ya gitu emang. Tahu ya. Open mic sekarang tuh bikin minder juga sih. Iya kan? Bener-bener. Bukan Bahasannya makin gimana ya? Premisnya sih, Kenapa tuh? Kalau bocah anjing-anjing banget. anjing Kenapa kenapa? Ya? gue cacing-cacing banget. Anjing kenapa? Miskin lah, Itu kan kayaknya yatim lah. udah kayak dari dulu kan maksudnya. Maksudnya miskinnya yang udah nggak bisa dilawan aja. Iya bener. Yang kalau kita ngerasa resah, kayaknya lebih resah dia hidupnya gitu kan. Marcel dulu materinya miskin nggak bisa dilawan tuh dia. Iya. Sebenarnya bisa aja dilawan mah. Kenapa? Karena gua aja dulu punya materi miskin pak. Sebelum Marcel nih, gue juga ada materi miskin. Dulu gua punya materi WC nggak ada pintunya kan. Dulu gua ngerasa iya, paling itu. miskin tuh. Ternyata pas masuk stand up Anjing ada yang nggak punya WC. cuma pintu doang ya. Ya Herman Jonek rumahnya nggak ada WC-nya demi Allah kagak bohong. Penderak buka, ya nggak ada WC. Iya dia berak ke pom bensin anjir. Iya. Demi Allah Herman Jonek Iya kan? berak ke pom bensin. Lu pernah ke rumahnya belum? Belum. Berak ke pom bensin aja aneh banget ya. Tiap hari itu di si Jonek berak ke pom bensin. Rumahnya juga di tengah ada tiang bambu kan. Iya ada tiang bambu. Bayangin rumah ada tiang bambu. Dulu kan gua ada materi juga soal rumah kan. Iya. Rumah gua tuh atapnya rapuh Terus gua ngerasa gue ini miskin banget nih gitu. Rumah gua jelek banget nih, paling jelek nih. Emang waktu angkatan gua awal stand up belum ada tuh ya rumahnya kayak jelek sejelek gua. Iya. Pas Jonek masuk anjing rumahnya ada tiangnya jadi atap dikasih tiang begini. Kalau diangkat tuh kayak ini payung teh botol gini. Iya. Anjing. Mana lantainya masih tanah ya kan? Ih ini dia peluran bukan ini. Oh iya peluran. Bisa buat futsal tuh. Iya tinggal dikasih cat hijau aja ya jadi kayak. Tapi gue nggak relate sih materi miskin sama gue ya. Lu nggak relate? Karena- lu orang kaya. Iya, lu nggak relate, emang lu kaya? Nggak, kehidupan gue tuh nggak kaya nggak miskin tapi ya. Oh lu bukan nggak punya duit yang punya orang tua lu ya? Gue Iya. kehidupan gue tuh kayak berjalan secara ekonomi normal tapi secara keluarga enggak. Jadi misalnya relate misalnya kayak makan mie dibagi-bagi keluarga tuh masih relate, tapi miskinnya Iya. yang nggak miskin sampai nggak punya kamar mandi gitu. Karena kan Iya, gua dia- kontrak, kontrak dari kamar mandi lah, masa jangan nggak ada. Tapi kayaknya ya kan emang Iya. gue ngerasa emang stand up tuh paling gampang semakin kita banyak kekurangan gitu. Iya. Semakin banyak kegagalan atau ketololan zaman dulu tuh semakin banyak potensi lucunya jadi semakin banyak. Iya. Soalnya bikin ketawa penonton kan paling gampang dengan cara bikin penonton merasa superior. Iya. Makanya dengan ngeluh miskin tuh lebih gampang. Kayaknya. Terus Tapi kan dulu awal-awal komunitas stand up Indo terbentuk,
yang gabung komunitas kayak anak kuliahan, orang-orang pulang kerja. Iya, kan Lama-lama- dikit kan yang Iya. miskin. Nah, yang miskin malah pada sukses dan malah gampang lucu zaman-zaman dulu. Iya. Oh iya. Makanya, oh iya ya gitu bisa nih gitu. Tapi angkatan ya kita maksudnya satu letting lah kayak 2015-16 tuh Iya. rata-rata emang dulu tuh komiknya yang benar-benar pengangguran, Iya. yang cuman bergantung hidup sama stand up gitu. Iya, iya. Jadi nggak nggak mau ya struggle-nya di stand up. Dan sekarang mulai berubah, banyak yang pekerja atau yang maksudnya punya duit baru gabung stand up gitu. Jarang sekarang yang pengangguran yang baru gabung ya. Di Bekasi Lu belum masih pernah banyak. main ke Bekasi Iya. sih. Bekasi ada Bekasi orang, masih pengangguran ada semua orang kerja ini. di Alfa, malah nggak bener, udah gajinya bener. Biar apa? Biar bisa open mic kan tolol banget. Sumpah waktu itu Bekasi open mic dipecahkan. Di Siapa? sini di markas. Oh iya. Bau aja. Gue kan gak datang, tapi gue nanya temen gue lagi di mana, lagi di Comika pecahkan bareng stand up Bekasi. Kok yang open mic kumuh semua? Iya, anak Bekasi sekarang regenerasinya ada anak pang, Tuh. tukang tahu. Kata gua, kenapa pada tolol-tolol banget sih? Atau mungkin Tapi karena background-nya gue aneh. lingkup gue jaksel ya, jadinya maksudnya tersortir lah siapa Tersortir yang lah. masuk. Setidaknya kalaupun dia pengangguran, penampilannya oke lah gitu. Iya. Yang baru-baru tuh jaksel tuh S2, lulusan UI, Gua jawab tuh. kerjanya keliling Indonesia. Dokter. Oh iya dokter. Ada yang kuliah film di Usmar Ismail. Siapa? Ada temen gue. Kuliah Mas- film. Maksudnya sekolah film. Iya. Yang Jadi- mana siapa aja? Ada namanya Adi Dodo. Oh. Anak pecahkan Iya, anak juga. pecahkan juga. Emang dia open mic juga? Open mic. Jadi terpetakan gitu siapa orang-orangnya. Nggak ada yang nganggur? Bekasi yang bagus. Nggak ada. Cuma ini doang Farhan anak UIN udah itu doang kayaknya sih. Iya. Malah banyak kan kayak Bekasi, Jakut, Jakpus masih miskin semua komiknya. Karena Yang di baru-baru. atasnya masih bahas tentang miskin. Iya kan? Kalau Jaksel sih udah enggak sih, maksudnya udah yang tahap-tahap yang bahas kerjaan, bahas-bahas tentang pernikahan. Di Jakut ada kerja tapi pembunuh bayaran. Siapa? Si siapa band itu? Benyamin. Oh ada tuh yang sebelum show-nya Jerry ketangkep polisi ya? Iya, nggak ketangkep. Dia tuh lagi ada problem lah, di masalahnya banyak dah. Pokoknya dia TO sebenarnya mah. Nah sekarang lagi sidang, tapi belum katanya sih. Tapi masuk katanya, tapi gue nggak tahu. Ya kan? Gue telepon tapi masih teleponan gue sama dia kemarin. Soalnya Oh, gue lagi observasi materi. Gue kan ngerasa, gue dulu stand up tuh ngerasa kayak, nih semenjak gue masuk stand up Iya. tuh gue ngerasa gue paling miskin, paling jelek gitu di hidup gue. Setelah gue masuk komunitas kan banyak ya, jadi ya makin loh kok ada yang lebih miskin, Nah, iya. mau naik ke atas ada yang lebih atas, jadi makin banyak ketemu yang orang. Nah gue kan sampai nanya ke lu ya soal materi. Jadi gue dulu minder punya bokap namanya Waca, jelek kan bagi gue. Ternyata gue ketemu Ale nama bapaknya pungut anjing. Lebih jelek. Gue ketemu, nah kan gue masalahin bokap gue nih, Iya. nama bokap gue tuh dulu Waca doang sebenarnya. Terus bokap gue inisiatif karena ngerasa malu punya nama Waca, ditambahin Saptari. Maksud gue kan gak nolong ya. Harusnya wacana Iya, aja. gue salahin dong bokap gue, Pak. Jangan ditambahin, ganti wacanya, bukan ditambahin Saptari. Maksud gue gitu kan nolong juga. Nah, gue ketemu Ale, bapaknya pungut. Udah gitu pungut doang, gue kesel juga. Maksud gue ya lu usaha lah gitu ditambahin. Nah, gue ketemu lagi sama si Benyamin. Benyamin punya om namanya Yosep Guisal. Iya. Yosep Guisal nih, kata gue pas gue dengernya, lah itu di mana jeleknya? Ntar dulu bang, nama panjangnya Yosep Guisal Tai. Demi Allah ada tainya. TAI. TAI. Anjing. Dih kata gue, kan maksud gue nama Yosep ditambahin Guisal udah bener nih. Iya. Emang tadi gue nyuruh nambahin, tapi udah bener jangan ditambahin. Kesel banget. Terus gue udah dia neneknya namanya Diem, aneh banget. Nah, nama orang Jawa tuh aneh, diem. Terus Apa ya? telungkup ada. Oh, iya. Ada pokoknya nama-nama gerakan dah. Nama-nama gerakan atau ada yang Totok kan ada totok tuh. Tetangga gue juga ada totok, pakai K, totok. Diam, terus siapa lagi tetangga? Dilihat pas lahirnya. Ada yang shh gitu ya. Ada nggak sih yang namanya shh gitu? SSST gitu. Ada yang hush. Hush. Kakek gue namanya Singo. Wah, si Keren ya? panjangnya Edan. Bukan. Raja. Singo Ikromo. Itu Jawa banget. Ikromo. Artinya Singo apa? kan singa. Heeh. Ikromo apa? Nggak tahu.
Diem, yang tahu diem. Siapa Diam lagi? itu nggak ada panjangan ya? Tapi nggak nggak. Pakai Y, diem, Oh, bukan oke. diem ya. DYEM. Oh itu lebih alay diem pakai Y ya. Tapi gua baru tahu ketika dia meninggal. Hah? Kok gitu? Kan di Soalnya sama ini diem aja ya. enggak, maksudnya dia tuh terkenalnya namanya Martorejo. Kok jauh amat sih? Karena nama Biasanya namanya Martorejo, dipanggilnya diem. enggak, bukan diem, karena nama lakinya Martorejo. Jadi yang Oh. pakai nama lakinya. Oh. Gue tahu namanya Diem ketika udah meninggal di Di papan nisannya di tulis nisan, iya. Diem gitu. Diem binti. Bin Singoi Kromo. Tapi ya gitu, gue tuh ngerasa apa ya di stand up tuh kenapa kayaknya gue agak kesel kenapa sekarang banyak banget ngerasa. Miskin gue jujur agak keselnya karena kayaknya lu kalau lu keliling dah, lu nggak semiskin itu tau. Iya. Kayak mungkin gue materi dulu WC gue nggak ada pintunya, kalau gue belum kemana komunitas lain, gue nggak akan ngerasa gue semiskin itu gitu. Kalau enak sih Gi bisa ngeliat orang, gue nggak bisa ngeliat orang begini dah. Jangan, Ya, jangan gitu. ya orang juga kalau ada lu nggak bisa ngeliat orang kehalangan. Nah, kira-kira kenapa sekarang komunitas stand up Indo jadi kayak apa ya? Penampungan orang miskin. Bukan penampungan orang miskin, sebenarnya kita emang dari awal juga emang ngebuka banyak hal, ngebuka semua profesi dan latar belakang. Karena banyak- Cuman ada contoh orang yang dari miskin gara-gara stand up berubah hidupnya. Dan juga masuk stand up gratis. Betul. Nggak harus daftar, nggak harus ada usaha. Kata siapa masuk ide sosial bayar katanya. Nggak ada yang berhasil tapi kan. Oh Pecah kan daftar nggak? Oh iya itu Daftar. bayar. Ada yang Bayar. sukses nggak? Nggak ada yang nganggur tapi. Tapi nggak ada yang nganggur. Nggak ada yang nganggur, nggak ada yang miskin. Iya, orang punya duit. Di Bekasi gitu. Yang miskin-miskin itu emang ngelihat contoh orang miskin sukses di stand up. Iya, Nah, karena kita banyak. akan ngerasa normal kalau lingkungannya miskin juga. Nah di Bekasi yang miskin kan hampir all gitu semuanya. Gitu. Yang Bekasi yang misalnya dulunya miskin tapi sekarang ekonominya udah maksudnya nggak naik tapi baik-baik aja. Iya. Udah Ada bisa. berapa banyak? Contohnya yang agak berubah tuh gua. Jonek nggak berubah-ubah. Jonek nggak berubah-ubah. Jonek malah nambah anak, malah makin pusing ya. Kata gua, Minta THR mulu ke gua anjing. iya orang mah nambah penghasilan dulu, jangan nambah anak dulu. Dia sekarang lagi pusing, kasihan banget gua, Jonek. Soalnya penghasilannya kecil, palanya kecil. Nah, lu dulu gabung komunitas awalnya emang pengen Nyeritain stand up kemiskinan. atau suka komedi atau karena lu juga ngelihat oh ada yang contoh berhasilnya gitu. Kalau gua dulu ngelihat ini, anjing ngomong kayak gini bisa masuk TV. Iya. Dulu gitu, kayak gua dulu tuh ngeliat Suci 4. Suci 4 yang paling bikin gua ke-trigger gitu. Anjing, Iya. oh gini dong bisa masuk TV ya gitu. Gue ngerasa di tongkrongan tuh bisa lucu, bukan gue ngerasanya ini lebih miskin kok. Gue ngerasa lebih miskin nih, Iya. gue pengen ikutan enggak. Gara-gara soal ngelucu-lucunya itu. Kalau gua waktu SMA, kenapa SMP gua nggak nonton? Karena pas SMP tempat gua belum ada sinyal. Iya. Belum ada sinyal internet tuh baru 8G. Belum yang 3G Lu gitu. SMP tahun berapa sih? SMP gua tahun 2010, maksudnya nggak lama lah, maksudnya baru. Iya, di sini udah 3G sih. Ya kan namanya Di daerah mana sih gua SMP? Semin anjing, Semin. Gua tahu nggak Di mana sih? Semin? Semin sebelum Selasa. Semin. Bukan anjing. Semin, di mana Semin? Terus gue gak boleh bercanda sih. Semin tuh di Gunung Kidul, Jogja. Jogja. Terus itu bukan yang kota gitu loh, yang pelosok hampir perbatasan Jawa Tengah Sama sama Jawa Timur, sama Timur Leste. jauh. Itu bercanda, Bang. Harusnya ketawa lu goblok. Gak dilepas apa. Nah, lu SMA Gue tuh. ngeliat lu jadi sebel gara lu begini. Lu SMA nonton. Nah, di SMA nonton karena Nonton apa? SMA gue udah di kota, jadinya gue bisa dapet internet ketika gue di kota. Iya. Apa yang lu tonton? Di kota tuh gue nonton Suci 6. Suci 6. Gue ngeliat, ini keren banget orang-orang bisa Iya. ngomong di panggung sendirian. Iya. Terus yang bikin gue pengen stand up adalah ya karena bener gue suka ngebanyol Iya. dan pengen buktiin ke orang-orang kalau gue bisa berhasil. Anjir. Berarti kita sebenarnya sama nih. Kita gabung komunitas karena merasa bisa lucu dan Iya. ngeliat orang di TV bisa masuk TV. Bukan ngerasa Bukan ngerasa stand up bisa mengubah jalan hidup ya kan? Iya, gue juga awalnya gak terlalu Sama itu sih karena gue kan anak pungut ya.
Dan Ale juga, Ale. Pungut. Kalau lu anak pungut, itu ya ibaratnya cuma cengan ya. Iya. beneran aja. Beneran. Tapi Ale juga ngerasanya dia dianggapnya anak pungut beneran. Padahal ada kandung. Anak kandung padahal, cuman karena bapaknya pungut. Jadi kan anak kita pungut. ngatain dia anak pungut bener juga. Cuman maksudnya bukan alenya dipungut, bapaknya pungut. Iya. Ya lebih lucu dia. Enggak kan, bukan namanya nasibnya anjing. Karena gua di keluarga gua termasuk yang paling direndahkan Iya. karena gua nggak punya orang tua. Ya gue pengen buktiin kalau gua bisa sukses dengan tanpa mereka gitu. Bisa Lihat buktinya. apa tuh? Belum sukses. Gua kira lu mau ngasih pembuktian kalau lu bisa dipungut orang lain. Tapi alhamdulillah lah berkat stand up Tapi bisa. agak berubah lah anjing dibanding lu dulu sama Dulu sekarang gua ya. kurus, sekarang gemuk. Bukan itu nyambut tampol lu ya. Tapi itu contoh perubahan juga kan. Apa? Dulu tuh emang gua tuh Dia kurus dulu. Iya sih lu nggak segendut ini dulu gua pertama ketemu lu. Iya. gue dulu masuk stand up tuh pengen masuk TV. Maksudnya bener-bener yang pengen masuk TV. pengen jadi artis gitu, pengen. Bukan pengen kaya dan ngubah hidup lu yang tadinya miskin gitu. Gue nggak miskin, Di. Tanah gue 7 di kampung. Jadi sombong anjing tapi Terus Rumah gue gedongan. orang Keluarga gue terpandang di keluarga siapa ya? keluarga angkat. enggak angkat anjing. Jangan ngaku-ngaku anjing. Kemarin gue balik kampung kan. Masih ada. Karena kan gue lumayan udah dikenal di kampung gue, artis gue. Anjay, Artis. Gue di kampung gue anjay. artis. Mereka tahu Soalnya lu di dari sono mana? mah kayak masuk La TV aja udah keren ya soalnya di sono. Kan udah gak ada anjing. Oh maksudnya dari TV, wah keren banget Bang TV. Gue di kampung anjing. Gue kan ke pasar ya. Iya. Disambut gue sih. Disambut gimana? Maksudnya Sambil orang megang-megang kamu gitu hilang. dilempar tempe. Gimana? Jadi disambut gimana? setiap gue jalan tuh, wah artisnya Kepuh nih, nama desa gue Kepuh. Kepuh. Oh, Jadi dusun gue Kepuh, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi gue artisnya Kepuh nih. keren. Wah gue merasa Jumawa. jumawa. Terus ada bude gua yang jahat sama gua sebenarnya. Dulu. Dia ngambil bagian warisan gua. Wis. Terus ketemu di pasar. Weh, ini keponakanku nih udah jadi artis, dulu yang ngurusin saya loh. Anjing, gua bilang, lu rebut sawah gua, babi. Terus dia paling epic. Gua kan lagi iseng sama temen gua jalan-jalan lah. Terus MTS, gue dulu sekolahnya di MTS. Lihat di MTS gue lagi rame-rame. Lagi ada wisudaan. Gue bilang, mampir yuk. Gitu. Bilang ke siapa? Ke temen gue. Gue mampir, set. Baru mau masuk, baru nurunin motor. Di mic guru gue bilang, ini dia alumni kita, artis dari ibu kota. Gitu-gitu. Ditepokin gue aja. Mereka tahu lu dari mana? YouTube atau TV? Dari YouTube, dari TV. YouTube. Follow lu juga kali. Suci atau Suci. Mak Follow Eli? lu juga tapi Oh. apa gimana? Apa? Apa lihat? Iya tapi angkatan lu muncul mulu di TikTok dah. Iya. Terus Kayak bayar bazir Suci gue bilang. Enggak, Sekarang anjing. angkatan sekarang kenapa FYP-nya angkatan lu doang atau enggak anjing, enggak. Iya, kebanyakan yang kuliah. Ini dia, alumni tersukses MTS Gupi Cobi. Padahal gue sukses-sukses banget gitu. Tapi jadi kayak ada apa ya? Merasa kebanggaan jumawa. gitu. Itu Iya. soalnya baru ngerasain kemarin juga sama. Karena dianggap di kampung sendiri tuh enak. Iya. Dan dulu merasa berhasil. Iya, gue tuh kemarin Tapi gue pas ke Seminnya kan kota. Gue nggak pakai helm, nggak pakai masker supaya orang kenalin gue. Sepanjang jalan gue nggak ada yang kenalin. Malah ditilang. kayak Iya. Ya kan? tapi emang sama gue juga ngerubah hidup sih. Gue mah stand up emang ngerubah hidupnya nggak cuma ekonomi dan gue lebih bersyukurnya bukan soal duitnya sih. Iya, sama lu bisa nyetok Koneksi, alkohol kan. Bisa nyetok alkohol. Apaan anjing nyetok alkohol Di gimana? kamar lu Jadi, alkohol banyak. story banget. lu. Banyak. Tapi maksud gue lebih ke ini sih merubah mindset sama pikiran gue gitu Oh, kayak terus hal-hal kecil kayak contohnya gini, gue kemarin tuh gue ngerasa ada apa ya, ada balas dendam yang tanpa sengaja gitu kayak
Gue dulu tuh sekolah ada di depan rumah gue, bukan depan rumah gue, dari rumah gue ada sekolah ternama negeri. Iya. Itu dia pernah juara 1 sekolah terbersih di Indonesia. Di Adik Bantar gua- Gebang. Bayangin, tapi di Bantar Gebang. Dan itu pride banget kalau sekolah di situ udah pasti lu kerjanya gampang apa segala macam. Makanya banyak yang mau sekolah di situ. Nah, gue rumahnya di belakang, gue pengen sekolah di situ dong. Rumah gue di belakang. Orang bocah situ aja cabutnya ke rumah gue karena rumah gue warung. Iya. Pengen masuk ke situ, pede gue orang situ nih, masuk ke situ udah ditelanjangin. Nggak diterima anjing, nggak Kok boleh. ditelanjangin? Karena ada tes fisik gitu, nggak boleh ada tatoan Nggak boleh segala ada macam tato. segitu itunya. Nggak diterima gara-gara nem gue kecil. Iyalah, Terus goblok. Ya, kemarin enggak, waktu itu zona lingkungan ada. Zona lingkungan tuh nggak mandang nem. Lu orang Zonasi, situ iya. masukin. Nah, gua nggak masuk. Nah, kemarin gua diundang di acara sekolahan itu. Diundang ke sekolahan itu buat jadi gue star. Gua kayak Iya. anjing pride banget, dan yang bikin gua kesel bokap gua itu ngelamar jadi satpam di sekolahan itu diterima. Anjing, kesel banget. Ya kan satpam nggak butuh nem Iya, anjing. makanya gua ngomong di stand up itu, gua kesel sama sekolahan ini, gua masuk sekolahan ini nggak diterima, sekarang gua jadi artis gitu. Tapi dia bokap gua ngelamar satpam diterima gitu. Maksud Ngelamarnya gua, barengan itu. enggak lah maksudnya, tapi bokap gua, pasti gua ini kan sekolah dia nyari murid Iya. gua jadi satpam ya. Gua bilang gitu. Gua kesel banget, apa nem bokap gua lebih gede, gua nggak ngerti juga. Kan gue kayak nem anjing. Tapi gua keselnya Tapi gini. pride-nya ada Jadi sih. kayak ada kemarin gua ngebantainya tuh gini. Dulu gua nggak diterima sama sekolah itu alasannya karena nem gua nggak cukup, Kecil, ya. kurang gitu. Nggak masuk gitu. Akhirnya nggak masuk. Nah, kemarin juga gua sebenarnya bisa nolak. Oh, sorry nih harganya nggak masuk gitu. Tapi kayak gue happy aja gitu. Wah, gue kesel banget bokap gue besok. Gue bukan besok ya, setelah gue manggung. Bokap gue kayak anak-anak tuh jadi pada nggak ada yang konyol bokap gue. Happy-nya di situ gue. Tapi di kampung punya power atau punya maksudnya disambut tuh emang kayak Iya. kebanggaan Iya. sendiri gitu. Itulah makanya Lu ngerasain setelah banyak- berapa tahun? Hah? Setelah berapa tahun ngejalanin perjuangannya dari awal lu punya Kayaknya tujuan? gue ngerasa paling gue bisa berubah gara-gara gue stand up tuh paling ke awal-awal juga 2 tahun tuh udah ngerasain. Tapi Iya. yang pas itu kan awal gue masuk TV kan Suca 4 2000, itu 4 tahun gue stand up. Iya. Coba itu tadi gue ngerasa sekarang ini kayaknya kalau ngeliat orang open mic ngomongin miskin, lu keliling dah. Kayaknya ada yang lebih miskin dah. Pocitra juga lebih miskin, Pak. Ya lihat aja komik-komik Bekasi. Iya ke Bekasi dah gitu. Gua nggak usah ke Bekasi juga, ke Jakut juga banyak yang miskin. Tapi maksud gua, lu tuh kalau gua tuh ngerasa ketika gua masuk komunitas stand up, lu tuh nggak bisa sombong, nggak bisa merendah gitu. Iya. Bukan merendah, ngerasa lebih rendah karena ketika lu sombong, di atas lu masih banyak orang yang masih ada di skena ini tapi lebih tinggi gitu. Iya. Nah lu lihat ke bawah, lu ngerasa paling bawah, ntar dulu lu keliling dulu, udah pasti ada yang lebih miskin, Berarti yang- ada yang lebih susah anjing. Yang dimunculin bukan palingnya, tapi apa yang beda dari kitanya gitu. Iya, dia ngomong miskin. Iya. Jadi sekarang ada yang bilang stand up gak ada duitnya atau apa-apa Iya. ngeluh, gue kayak kesel sendiri, lu belum keliling aja. Gue makanya malu, gue punya WC gak ada pintunya, sampai dibeliin gilang gitu. Gue sekarang jadi ngerasa, kenapa gue harus nyeritain kemiskinan gue dulu ya? Kan gue jadi malu ya, soalnya sebenarnya itu gue harusnya tidak rasa-rasa juga, karena gue masih hidup, sebenarnya masih biasa aja. Tapi berarti sebenarnya nggak apa-apa juga kan bahas miskin. Nggak apa-apa Tapi- kalau kata gua, tapi lu harus Munculin jangan pernah menganggap lu tuh paling miskin, dan identitas kadang-kadang lain ya. Oh enggak, miskin tapi jangan gimana ya? Miskinnya kenapa? Kayak ngemis gitu Iya. loh. Oh, iya dibikinin ngemis. Itu kan lu ngerasa lu lebih Iya. miskin sehingga lu pengennya lebih tolong, Oh. lebih pengen didengerin, padahal anjing lu nggak semiskin itu gitu Kalau lu kadang-kadang. ngerasain kebanggaan yang lu rasain tadi setelah berapa lama lu berjuang dari yang lu nargetin? Gua nggak pernah nargetin sesuatu tapi Enggak, maksudnya lu kan gabung komunitas stand up pengen masuk TV. Nah kan lu terus ngejalanin tuh. baru tercapainya ya di 6 tahun gue stand up. Anjing, 5 mana? anjing, 6 tahun. Lama amat berarti lu bangsat. Ya kan orang jalannya masing-masing bego. Iya sih lu jalannya lambat berat ya. Oh, orang berat. Iya. Ya, Lu masuk tahun berapa sih? 16. Oh 16. Iya, gue juga 16. Lu 16. bulan apa? Awal, tengah atau akhir aja gitu? Gua Bulan-bulan Juli deh. Oh, tengah. Karena ke stand up Indonya akhir tahun karena dia di pertengahan 2016 gue masih gabung di DCC. Kenapa bisa masuk situ lu? Kenapa lu bisa masuk situ? Dulu gue nggak tahu. Oh. Ada nggak sih komunitas stand up
akhirnya Iya. gue cari di Google lah, dan di Iya. ya gue komedi Jakarta gitu. Stand up komedi Ada. Jakarta apa pokoknya yang muncul yang pertama kali IDCC. IDCC. Nah gini, gue penasaran. Di DCC tuh ada yang bahas miskin juga nggak sih? Ada tapi stand up pakai jas. Jasnya punya sendiri. Nggak tahu, jadi di DCC tuh kita tuh nggak boleh ya yang kayak tampil kayak gini aja tuh nggak Ya. boleh. Kayak kita harus pakai jas, minimal kemeja, celana panjang, Oh, nggak Sepatu. boleh urakan lah, nggak boleh. nggak boleh terlalu- urakan. Iya, nggak boleh terlalu. Walaupun materi lu miskin tapi jas. Iya kan orang sulit percaya ya. Gue miskin ya, lah lu pakai jas goblok. Sekarang lu udah merasa lu bisa apa struggle ngejalanin hidup di stand up, Am? Alhamdulillah sih dengan berkat koneksi ya lebih ya kan di stand up tuh nggak hanya lucu-lucuan tapi juga koneksi penting banget. Berkat koneksi yang gue bangun sih, relasi yang gue bangun sih sampai sekarang sih bisa sih struggle. Lu ngapain sih monyet? Enggak, gue. Berarti lu nggak bakal mundur ya, sesulit apapun perjuangan lu ke depannya nanti. Karena masa sulitnya udah lewat. Kapan masa sulitnya lu lewatin? Emang udah lewat-lewat banget belum? Yang sulitnya banget. Oh iya. Kan untuk berdamainya itu enggak, dari masalahnya. untuk step untuk masuk Ngerasa stuck gitu? ya kan kita ngerasa udah next step adalah ketika kita udah masuk TV kan. Oh iya, udah Nah, dari undergroundnya sampai ke TV-nya itu tuh Iya. yang sulit. Iya. Ketika udah masuk TV-nya, selanjutnya tuh ya tinggal di maintenance dan dikembangin aja. Ah. Berarti Iya. lu udah bisa mastiin bahwa hidup lu akan terus berjalan di dunia komedi ini. Alright, Tinggal- I live for comedy. Hidup untuk komedi. Yes. Komedi sampai mati. Komedi sampai mati. Gue gitu tuh pas pas close mic di Suci. Saya akan stand up sampai mati kata gue. Gue mikir-mikir lagi, apakah iya? Kayaknya gue nggak selamanya mau jadi stand up juga. Kayaknya ya. Susah ya stand up mulu. Capek aja gitu maksudnya. Kenapa lu nggak yakin? Gi? Bukan nggak yakin, ya gue akan stand up semau gue. Maksud gue mau Iya. sampai tua juga mau. Tapi gue jangan naruh ekspektasi untuk orang atau janji ke orang kalau gue tuh Iya. akan sampai mati tuh gue akan stand up. Kayaknya terlalu berlebihan gitu. Iya. Tapi kalau gue sekarang ya gue akan terus di stand up karena stand up merubah banyak hal aja karena komunitasnya juga menurut gue. Misalnya gue nongkrong sama beberapa anak musik, komunitas anak-anak Buset anak skena sekarang. Buset. dikit-dikit tuh kan. Anak Cuman skena. ada yang Itu. bahas gini kok stand up kuat banget ya gitu-gitu karena ya kita sumber dayanya muter gitu. Ada yang naik dikit, rotetnya junior gitu. Jadi kayak ada aja duit mah gitu. Makanya gue kayaknya lebih ke sekarang menggunakan stand up-nya cuma buat ngelatih mindset sama ini doang sih, koneksi. Iya. Karena kan gue dari Bantar Gebang, Pak. Nggak ada, gue nggak teman dari Bantar Gebang, nggak ada. Kosong. Cara-cara buat lu biar bisa bertahan di dunia komedi gitu, misalnya ngapain bikin show atau apa? Yang gue Lu rencanain gitu? kalau gue show, ya pasti untuk tetap eksis kan gue tetap bikin show dan gue Iya. juga ada target tour apa segala macam. Tapi gue dibarengi dengan ini kan yang namanya jualan ya Iya. di industri. Gue juga kan sosmed harus dibenerin. Jadi aset-asetnya juga gue pikirin kayak sosmed gue buat jualan gue benerin semuanya gimana caranya angkanya gede, terus value-nya bagus biar orang tuh beli apapun yang gue buat tuh mau gitu. Sama potensi-potensi itu gue temenan sih kemana aja gue temenan pokoknya dari nggak cuma di stand up. Biar karena kan ketika gue main sama anak musik aja sekarang gue kerjanya ada nggak cuma stand up itu Nyanyi. MC nyanyi Pelacur, nggak ini pelacur. gue tapi gue jadi LC gitu dapet duit anjir gitu doang. Ajak dong. Awalnya dari mana? Masuknya dari mana lu, Gi? Apa? Masuk ke skena musik itu dari mana? Dari stand up? Apa ya? Oh gue kan emang seneng banget konser. Iya. Terus gue dulu punya cita-cita MC konser. Iya. Karena teman gue bikin acara waktu itu gue startnya Standing Alone, Remember of Today gitu-gitu. Closet dan itu Closet kalau salah. Dan itu gue seneng banget sama band-band itu, Iya. biarpun gak terlalu ini banget. Gue nawarin diri, lu ada MC-nya nggak? Kalau nggak, nah itu bebarengan sama gue viral waktu polisi.
Nah orang-orang itu kenal gua, akhirnya diajak collab lah, janji bareng mas Stanley Relon, Iya. gua kontenin. Udah dari situ Lanjut kemana ke kemana-mana. Solja, Tip X, itu apa segala macam gitu, band-band yang lain Gue gitu. ngefans sama Stan Hero nih. Gokil. Salaman gue dari SMP gue cover lagu Stan Hero. Pasti lu yang kita lawan mereka ya? Bukan. Oh, yang mana? Wanita masih banyak. yang menunggu. Sampai di Di rumah. rumah. Oh ini apa? Aku Mantan, menangis. Iya mantan ya. Meratapi Iya. serisih. Itu makanya gue sampai Iya. kenal Tim X apa segala macam, dan itu gue tapi ada emang itu gue tuh cuma pengen ketemu dunia baru biar gue tuh bisa, ya kan gue punya kekuatan di stand up, jadi Iya. biar MC kepake di situ, cuman gue bedanya ya gue bisa ngelucu aja gitu-gitu. Dan sekarang ya gitu, acara gue sering banget stand up di konser, sekarang stand up di konser, MC konser, Bagi kerjaan gue jadi ke situ, bahkan Bagi endorse aja konser gue. Bagi dong. Gokil. Elah. Show lu Bisa, tanggal, bisa. show, lu mau show kan? Ki? Show 8 Juli. Show lu tanggal gua. berapa? 8 Juli. Tadinya gua mau ada Gue Star Asia. Di Siapa? Ohau. Anjay. Tapi dia haunya Di Ohau-nya manggung juga di Jakarta Fair, kesel banget. Jauh, gua. gantinya di Dahau. Di Dahau kali ya? Iya. Ini dia Tanya ada dulu Gue Star. suaminya. Gue Starnya gue bikin haunya doang ya. Oh, Iya. kira di Ohau, pada datang di Dahau. Gak bisa masak mie doang. Lu, Kagak ini. Kalau lu gimana? Lu bakal apa yang lu rencanain buat bertahan di stand up? Bikin show juga, lu kan belum pernah bikin show. Gua ya udah 2 kali. Ya. Apa? gue udah bikin 3 aja. Tapi sama orang. IP bertiga mulu. Tapi ya nantilah. Apa yang lu lakuin? Biar bisa bertahan. Ya. Kalau nggak ada stand up lu ngapain dong? Nge-gym ya? Lu nggak ketemu sama stand up lu ngapain? Nggak kepikiran. Karena pikiran gue cuman ya Kalau gua kerja kantoran sih. Gitu. Kalau gue kayaknya jadi ormas dah. Kenapa jadi orang? Enggak, dulu gue sebelum stand up mental gue tuh masih pengen berantem. Kayaknya masih pengen jadi jagoan kampung gitu-gitu. sama ini nih, sama apa namanya? Komika-komika yang ibaratnya miskin dan berharap dengan Mas Ilham, Hah? ada penonton minta foto. Tapi karena Gokil. pakai topi itu kan udah ada poster 4 ya minta foto. Mana? Ini yang saya tunggu. Buset, yang diajak foto dia ya. Ya kan gua kan suci juga, Gi. Enggak, lu dikira maskot wahana. Lama banget sih. Tapi materi lu udah berapa persen Gi buat show? Mana orangnya? 90 dah. 90. Mana? 90. Abis show yang ini baru tur. Iya, gua tuh sekarang tuh lagi ini doang, gua lagi tinggal nyusun doang. Materi mah udah 85% matang lah, tinggal gua badanin doang tuh. Sama gua tambahin dikit-dikit. Karena daur ulang ini tuh ya sesuai namanya, ada beberapa juga premis-premis lama Iya. yang gue bikin jadi satu cerita kalau gue tuh ada hal perbaikan dalam hidup gue gitu. Menarik sih. Cuma ya gimana ya? Ya gue masih deg-degan, gue takut ya. Aman sih harusnya show. Aman ya? Slow Lu kemarin aja lah. ceritain aja lah gimana tuh? Cerita doang gua. Cerita dong. Kan. Oh, tapi ntar gue lagi soal